Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang perencanaan dan pengembangan kurikulum ruang kolaborasi topik yang ketujuh. Tema yang akan kami bahas adalah problematika dan evaluasi implementasi UBD atau Understanding by Design. Namun sebelum kami memulai pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Abia Apsi Harahap, kedua Boy Jackson Sitinjak, ketiga Munawaro Hasibuan, yang keempat Novita Panjaitan, dan yang terakhir Yosi Imanuro. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya pada materi yang pertama. Understanding by Design atau UBD adalah paradigma pendidikan yang menyarankan merancang kurikulum secara terbalik dan dapat mengarah pada pengembangan pemahaman siswa yang lebih dalam. UBD dimulai dengan tujuan utama yaitu pengembangan dari pendalaman pemahaman siswa dalam hal ide-ide besar dan bertahan lama dalam disiplin akademi. Untuk mencapai hal ini, siswa perlu mendemonstrasikan 6 aspek pemahaman, kapasitas untuk menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, mengubah perspektif, berempati, dan menilai diri sendiri. Atau menurut NCT 2010. Nah, di sini ada problematika implementasi UBD sebagai siswa. Yang pertama yaitu masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan untuk mengikuti pola UBD ini karena kemampuan peserta didik tidak bisa diukur sama. Nah, contohnya ada peserta didik yang bisa terlihat aktif pada pembelajaran di kelas, tetapi ada juga yang hanya sebagai peserta didik yang pasif. Yang bisa dia lakukan oleh seorang peserta didik adalah belajar sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, serta tidak malu untuk mengungkapkan pendapat ataupun bertanya. Jika mereka tidak mengerti atau memahami pembelajaran di kelas. Baiklah, problematika yang kedua yaitu UBD menentukan strategi seperti metode. Model pembelajaran di akhir seperti peserta didik terkadang bingung dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, relatif dan kesadaran diri pada intinya. UBD bersifat sangat subjektif. Kesulitan juga dapat muncul ketika penilaian peserta didik terhadap pikiran dan perkataan mereka terhadap suatu topik. Yang ketiga yaitu siswa yang belum terbiasa pada penerapan UBD ini karena perbedaan dengan penerapan model yang biasa digunakan. Selain itu, siswa merasa kewalahan karena terlalu diforsir guna kelancaran penerapan kurikulum UBD. Jadi, UBD juga membutuhkan pengembangan profesional yang ekstensif sebelum pelaksanaannya yang cukup menyita waktu dan mungkin bahkan dalam hal finansial. Terakhir, para kritikus juga berpendapat bahwa meluangkan waktu untuk melatih siswa berpikir kritis dan reflektif akan menguras waktu dari tema sentral pelajaran yang dimaksud menurut PENS tahun 2009. Solusi atas problematika implementasi UBD. Solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut ialah dikarenakan keterbatasan sumber yang terdapat dalam buku teks yang disediakan oleh pemerintah untuk sekolah. Maka yang pertama, guru harus mampu mengembangkan perangkat pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar dapat mendukung penerapan kurikulum menggunakan UBD. Hal tersebut dapat didukung oleh semakin berkembangnya teknologi di zaman sekarang. Yang kedua, guru dapat menciptakan pembelajaran UBD semenarik mungkin agar peserta didik tidak bosan dalam penerapannya dan lebih bisa memahami penerapannya dengan cepat. Lalu yang ketiga, sebagai peserta didik yang belum terbiasa dan belum mengetahui alur UBD dalam pembelajaran, maka mereka harus siap berkolaborasi untuk mengimplementasikan UBD sesuai dengan kebutuhan dan fase perkembangannya. Yang keempat,
Siswa harus mencari referensi sumber belajar di luar buku teks atau standar isi, serta siswa harus mampu berpikir kritis agar dapat terbiasa berpikir kritis dan beradaptasi dengan kurikulum UBD. Baik, kesimpulan yang dapat kami tarik dari materi tersebut adalah penerapan dan pelaksanaan kurikulum UBD dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik dari stakeholder, kepala sekolah, wakil kurikulum, guru, dan siswa. Semuanya memiliki perannya masing-masing. Permasalahan yang muncul harus segera diambil tindakan agar pelaksanaan kurikulum UBD dapat berjalan dengan optimal dan efektif. Guru sebagai pelaksana pembelajaran perlu menyusun rancangan pembelajaran agar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada perkataan yang kurang tepat, kami memohon maaf. Dan besar harapan kami dari materi yang kami telah sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.